Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pengecap atau lidah, indera pembau atau hidung, indera peraba atau kulit, dan yang terakhir indera pendengar atau telinga. Melanjutkan materi dari kelompok yang sebelumnya, kita langsung ke nomor 3, yakni indera peraba pada kulit. Sebagai alat indera, kulit dapat merespon beberapa rangsangan melalui reseptornya. Setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan. Berikut ini merupakan jenis-jenis reseptor dalam kulit. Dalam kulit terdapat 5 reseptor. Yang pertama, corpus Ruffini, merespon rangsangan berupa panas. Yang kedua, corpus Meissner, merespon rangsangan berupa sentuhan. Yang ketiga, corpus Krause, merespon rangsangan berupa dingin. Yang keempat, ujung saraf tanpa selaput, merespon rangsangan berupa rasa sakit atau nyeri. Yang kelima, corpus Pacini, merespon rangsangan berupa tekanan. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan, kulit terdapat rambut kering atau pori-pori lapisan. Penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit janggal atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadang makanan dan pengatur suhu. Indera selanjutnya yakni indera pembau. Pada hidung, indera pembau terdapat pada selaput lendir. Rongga hidung dapat mencium bau karena dilengkapi dengan saraf pembau atau saraf olfaktori yang didukung oleh kemoreseptor saraf. Olfaktori ini peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar rongga hidung, selalu lembab karena adanya lendir di dalam rongga hidung. Serabut saraf olfaktori juga dilengkapi oleh rambut halus atau silia yang di permukaannya terdapat kemoreseptor yang dapat mendeteksi bau. Selain itu, di dalam rongga hidung juga disertai serabut saraf menuju otak, tulang hidung, dan selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung dan mengatur suhu udara. Di dalam rongga hidung kita dapat mengenali adanya bau karena saraf olfaktori peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, zat-zat kimia tersebut larut dalam lendir dan dideteksi oleh mukosa olfaktori, epitelium olfaktori, dan saraf olfaktori. Kemudian impuls diteruskan ke otak melalui serabut saraf olfaktori. Di dalam otak, impuls diterjemahkan menjadi suatu bau, dan beginilah urutan proses mekanisme penciuman kita. Keempat, indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa berupa larutan. Pada permukaan lidah terdapat sel-sel reseptor, yaitu sel epitelium yang telah terorganisasi menjadi kuncup pengecap. Umumnya, kuncup pengecap tersebut berada pada permukaan lidah yang disebut papila. Pada papila ini terdapat kumpulan ujung saraf pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa. Lidah kita mempunyai 4 macam papila. Sebagai berikut, papila berbentuk benang. Papila filiformis merupakan papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila berbentuk lekung V terbalik. Papila circumvallata merupakan papila pengecap yang terdapat dekat pangkal lidah. Sejumlah 7-9 buah. Papila berbentuk seperti jamur. Papila fungiformis terdapat di ujung dan sisi depan lidah. Dan papila berbentuk daun atau papila foliata terdapat pada pinggir lidah. Berikut ini adalah 4 cita rasa yang bisa kita rasakan pada bagian-bagian lidah tertentu, yaitu rasa pahit di pangkal lidah, asam di pinggir lidah atas, asin di pinggir lidah bawah, dan rasa manis di daerah ujung lidah. Namun, sekarang ini telah banyak dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat ribuan sensor yang tersebar pada lidah, sehingga rasa pada lidah dapat dirasakan secara merata, bukan pada daerah tertentu saja. Kita dapat merasakan berbagai rasa ketika terdapat larutan rasa pada permukaan lidah, kemudian masuk ke sel-sel reseptor pada papila lidah dan mengenai ujung saraf gustatorik. Rangkaian impuls saraf inilah yang disampaikan ke otak melalui medula oblongata masuk ke talamus dan diproses dalam otak besar. Dan beginilah urutan proses mekanisme pengecapan lidah kita. Bisa dipahami ya teman-teman? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.